Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membawakan alur cerita anime yang berjudul Kaiju nomor 8, episode 1 sampai 4. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan kemunculan monster kaiju yang sangat besar banget. Pada saat kemunculan itu, berita mengabarkan kalau kaiju ini bisa memborbardir 3 wilayah sekaligus. Ada kota Yokohama, prefektur Kanagawa, distrik selatan, distrik tengah, dan distrik Isogo. Jadi yang ada di wilayah sana dimintai untuk mengungsi. Jadi terlihat divisi ketiga lah yang akan menghentikan kaiju itu. Terlihat beberapa orang yang ada di dalam helikopter mereka turun dari heli ini. Dengan senjata yang mereka bawa, tim divisi 3 terus menembakkan tembakannya itu ke kaiju itu sendiri. Tapi di sini ada yang bawa bazooka. Sekali tembak, kaiju hancur lebur atau musnah. Sesudah itu tim pembersih lah yang siap untuk membersihkan area tempat pertarungan semalam. Selagi bersiap dan sarapan Krabby Patty, ada seseorang yang menerawang terlebih dahulu. Ia bernama Hibino Kapka. Dia pun pasrah yang kayaknya pekerjaan kali ini harus lembur cenage. Sesaat tim pembersih mau memulai bekerja, pada saat bersamaan tim divisi ketiga yang diapresiasi tepuk tangan dari para warga. Ashiro Mina adalah kapten dari divisi 3 ini. Tim pembersih mulai bekerja dengan membersihkan kaiju yang sudah musnah ini. Yang memotong dengan gergaji mesinnya. Tak lama datang drone yang meminta sampel kepadanya. Dan daging yang mereka akan angkat, tapi karena terlalu berat jadi jatuh lagi. Dan cipratan getih yang kena orang jadi luka gitu. Hibino yang menanganinya kalau ini hanya luka luar aja, jadi gak apa-apalah. Hibino di sini disuruh untuk membersihkan bagian dari usus dong. Hibino terlihat ogah banget. Teman-temannya pun menertawakan si Hibino sembari dia dipaksa begitu. Kalau kerja di bagian usus itu pasti orang itu akan males makan kayaknya. Siapapun orangnya, karena ini tugas mau bagaimana lagi. Hibino langsung aja memotong pakai gergajinya itu. Dalam harinya Hibino yang pulang, dia pun merasa capek banget. Apalagi sudah bersihin usus yang harumnya sampai sekarang masih tercium. Di berita terlihat ada Ashiro Mina yang menjadi kapten divisi 3. Yang lebih hebatnya dia masih muda, yang berusia 27 tahun. 400 kaiju juga sudah dia kalahkan. Jadi ya pantas aja dia dijadikan kapten. Nah, terungkap kalau Ashiro Mina sama si Hibino ini adalah teman masa kecil. Jadi sekarang diperlihatkan mereka pas masih bocil. Hibino yang bilang kepada Ashiro Mina untuk nantinya melawan kaiju itu bersama. Nyatanya sekarang mereka nggak bareng. Nasib emang sudah ada yang atur. Hibino pun nggak bisa apa-apa lagi selain menerima kenyataan ini. Keesokan paginya Hibino yang mau berangkat kerja lagi, dia pun kayaknya gak bisa tidur semalaman karena mikirin berita Ashiro Mina ini. Sesampainya di sana, Hibino langsung dipanggil temannya. Ada seseorang yang bertekad masuk ke pasukan pertahanan. Dia bernama Ishikawa Reno. Hibino ternyata selama ini dia nggak lulus dalam ujiannya. Makanya dia nggak ikut sama si Ashiro Mina. Hibino yang sudah tidak mikirin tentang itu, Ishikawa menanyakan kenapa Hibino ini menyerah. Alasan yang Hibino berikan, Ishikawa nggak memahaminya. Pekerjaan pun dilakukan kembali. Dan di sini bagian-bagian diberitahu. Yang sedih, Ishikawa yang baru masuk ini disuruh bagian usus. Lantas si Hibino sangat atau gitu melihatnya. Tapi Hibino langsung kena karma karena dirinya pun harus ikut bagian usus kembali. Di siang hari setelah membersihkan usus, terlihat di bawah pohon Hibino juga Ishikawa lagi berteduh. Ishikawa yang enak kerja di bagian usus, Hibino sangat senang dan meledek Ishikawa yang merasa mual begitu. Pas mau sarapan di sini, Hibino menanyakan tentang makanannya yang Ishikawa bawa. Karena Ishikawa yang tidak ada selera makan di sini, Hibino memberi vitamin atau apalah itu supaya Ishikawa bisa makan tanpa merasakan mual sama sekali. Tidak cuma vitamin, Hibino memberikan juga penyumbat hidung supaya nggak bauan. Ishikawa yang nggak mau, dia dipaksa sampai berantem kayak bocil-bocil gitu. Setelah makan, mereka kembali bekerja kembali. Sore harinya orang-orang yang udah mau pulang di sini, Hibino harus ngecek dulu. Tak berselang lama Ishikawa datang nyamperin si Hibino. Hibino yang merasa kalau Ishikawa datang untuk balas dendam kepadanya, tapi itu salah besar. Yang mana Ishikawa di sini berterima kasih kepada Hibino yang sudah melewati hari pertama dia bekerja. Pada saat Ishikawa mau pergi dari sana,
dia bilang kepada Hibino batas usia perekrutan prajurit pasukan pertahanan diperbesar menjadi 33 tahun. Dengan secara tidak langsung kalau Ishikawa ini mengajak untuk berusaha bersama-sama dengan dirinya juga untuk jangan menyerah kepada Hibino ini. Dan Hibino sadar akan hal itu. Pada saat bersamaan Kaiju muncul dari belakang Ishikawa. Kaiju yang udah siap untuk melahap si Ishikawa di sini Hibino dengan cepat menyelamatkan Ishikawa. Hibino memberitahu Ishikawa untuk pergi dari sini, juga menyuruh untuk memberitahukan pasukan pertahanan. Ishikawa yang gak mau pergi karena mikirin si Hibino sendirian, tapi Hibino memberitahukan kalau Ishikawa ini harus berpikir dia yang mau ikut menjadi pasukan pertahanan. Setelah Ishikawa pergi di sini, Yoju pun mengejar si Hibino sampai pada akhirnya Hibino bisa masuk ke lorong yang ada di sana. Sembari terus berlari, Hibino memutuskan untuk ngajol dari sana saja. Selagi ngajol dia pun kembali flashback, yang mana rumahnya, sekolahnya juga yang lainnya dihancurkan Kaiju. Jadi Hibino bereaksi, kosnu heeh wae. Tapi Ashiromina bersedih yang mana si Miko mosdar. Kosna si Miko teh kucing yang dipunyai Ashiro. Mereka berdua pun sama-sama bilang yang ingin jadi pasukan pertahanan. Kayaknya jodoh, bicaranya pun bareng gitu. Tapi dengan pede Hibino menantang si Ashiro. Siapa nantinya yang akan jadi prajurit yang paling keren. Tapi nyatanya dari perkataan dahulu, sekarang faktanya Hibino menjadi pecundang. Dia pun menyadari hal itu. Karena sekarang dia sudah nggak bisa kemana-mana lagi, makanya dia harus melawan Yojo itu sendiri. Sayang seribu sayang, dia nggak punya kemampuan, dia pun pasrah dengan kejadian ini. Setang kaki dari Hibino tipalitek, jadi nggak bisa bangun. Hibino yang sudah pasrah datanglah best friend Ishikawa. Dia menggebuk si Yoju dengan besi. Ishikawa ini sangat setia kawan banget kelihatannya. Dia nggak akan meninggalkan Hibino ini sendirian. Mereka berdua yang bertahan dengan alat seadanya. Tak berselang lama datang Ashiromina dengan hewan peliharaannya menyelamatkan mereka berdua. Ashiromina memberitahukan kepada bawahannya untuk mengurusi semuanya. Setelahnya mereka berdua dirawat di rumah sakit. Selagi ngahulang, Hibino mengakui kalau Ashiromina ini hebat banget yang bisa mengalahkan Yoju dengan waktu yang sangat singkat. Ishikawa sendiri pun menyadari kalau dirinya tidak disuruh Hibino pergi dari sana, pasti dia sudah mosdar. Ishikawa pun mengakui kalau si Hibino juga keren. Dengan mendengar perkataan Ishikawa, Hibino pun kembali bersemangat untuk menjadi prajurit. Pada saat itu juga muncul monster lalat yang sekarang ada di hadapan si Hibino. Dengan cepatnya si monster malah masuk ke mulut si Hibino ini dengan aneh begitu. Terlihat juga Hibino kejang-kejang gak karuan. Ishikawa yang kaget, dia pun melihat ke arah Hibino. Dan setelah melihat Ishikawa semakin kaget, yang mana Hibino sekarang sudah berubah menjadi Kaiju. Karena kagetnya mereka malah berisik. Sampai ada aki-aki yang melihatnya. Dan aki-aki itu pun langsung memberikan info kalau di rumah sakit sekarang ada seekor Kaiju. Terungkap selama ini juga ternyata si Ashiro masih ingat dengan si Hibino ini. Kok bisa tahu bang? Kalau itu bayangan barusan itu yang bayangin si Ashiromina. Sekarang Ashiro memerintahkan kepada prajurit untuk menuju ke rumah sakit. Karena Kaiju yang ada di sana diberitakan juga dalam TV kalau mereka harus mengungsi karena adanya Kaiju yang muncul saat ini. Kembali ke rumah sakit, si aki-aki semakin ketakutan begitu. Si Ishikawa pun menyuruh Hibino untuk senyum. Pas senyum malah Hibino lebih menakutkan. Si aki-aki semakin takut dan pingsan dah. Karena ketakutan Hibino yang di luar nulur banget. Cuma menempelkan tangannya ke tembok aja, tembok itu langsung hancur. Mereka berdua semakin kaget dengan apa yang dilakukan Hibino ini. Karena takut pasukan pertahanan datang manten, jadi Hibino dan Ishikawa memutuskan untuk pergi dari sana. Pasukan yang dapat informasi kalau Kaiju itu sudah nggak ada di rumah sakit, jadi mereka memutuskan untuk menyebar. Selagi mereka berdua berlari, Ishikawa pengen tahu benar apa ia ini tuh si Hibino dan meminta untuk memperlihatkan yang sesungguhnya. Pada saat itu malah lebih serem banget. Tak lama Hibino memberitahukan kalau sekarang gawat. Gawat yang dibilang Hibino ini dirinya pengen buang air kecil. Dan diperlihatkanlah cara buang air kecil dari si Kaiju Hibino ini. Pastinya ini sangat di luar nulur banget. Bisa-bisanya di waktu yang seperti ini masih aja si Hibino ngomongin untuk masuk ke pasukan pertahanan. Hibino sangat menyayangkan banget kalau dirinya sekarang tidak masuk pasukan pertahanan. Tak lama Hibino memberitahu Ishikawa kalau sekarang ada yang aneh. Yang aneh dari bawah tanah yang dia tahu.
ternyata datanglah seekor kaiju. Pasukan pertahanan pun bilang kalau sekarang datang kaiju satu lagi. Jadi Hashiro Mina memberitahukan untuk berpencar. Ishikawa yang merasa kedatangan kaiju ini adalah kesempatan untuk Hibino kabur. Tapi Hibino bukannya kabur, dia malah mendatangi tempat kaiju itu muncul. Di tempat itu ada seorang ibu-ibu yang tertindih bangunan dan anaknya terlihat menangis. Ibunya menyuruh sang anak untuk pergi dari sana. Sang anak yang gak tega, dia dengan kerja keras untuk membantu ibunya itu. Apalah daya, dia masih bocil, jadi gak ada tenaga untuk angkat keruntuhan itu. Tak lama datanglah kaiju jahat ini. Keadaan semakin mencekam banget dengan sangat sangarnya si kaiju ini. Pada saat kaiju jahat mau memakan mereka berdua, di saat itulah Hibino datang untuk menolong mereka. Atas tonjokannya itu Hibino sendiri tidak menyangkanya bisa se-overpower itu. Pada saat itulah Hibino nyamperin mereka berdua. Walaupun si bocil ketakutan, Hibino terus meyakinkan mereka untuk jangan takut. Hibino malah senyum, jadi si bocil tambah panik melihat muka Hibino ini. Tak lama Ishikawa datang. Dan Hibino membantu mengangkat tembok yang menindih ke si ibu si bocil ini. Alhamdulillah kalau si ibu masih selamat dan ini cuma pingsan aja, kata si Ishikawa. Karena kaiju yang masih sehat walafiat di sini, Hibino meminta Ishikawa untuk mengurusi mereka berdua. Dan dia sendiri akan melawan kaiju jahat ini. Satu kali tonjokan Hibino, sang kaiju monster sampai berkeping-keping begitu. Hibino menyuruh Ishikawa untuk membawa ibu dari sang bocil ke rumah sakit. Hibino yang akan pergi karena takut pasukan pertahanan datang manten. Di sini si bocil berterima kasih kepada Hibino yang sudah menyelamatkan dia dan ibunya. Perkataan si bocil pun kembali mengingatkan dia bersama Hashiro, yang mana pada saat itu Hashiro bilang kalau nantinya melawan kaiju bersama-sama rasanya jadi tidak menakutkan. Tim pasukan yang datang ke tempat kaiju itu muncul sangat kaget dengan apa yang sekarang ini terjadi. Hashiro di sana bertanya kepada si bocil untuk menceritakan kaiju yang si bocil lihat. Hashiro yang bilang kalau dirinya nantinya akan membasmi kaiju itu sendiri. Di sini si bocil bilang jangan memusnahkan kaiju yang baik itu. Sekarang 3 bulan kemudian, yang mana berita tentang kaiju Hibino ini masih sampai sekarang belum bisa terungkap. Juga sampai sekarang tim pasukan masih mencarinya. Di saat yang sama Ishikawa dipanggil dan diberikan surat untuk dirinya juga si Hibino. Surat itu ternyata nilai rapot mereka berdua lulus atau tidaknya. Dan Ishikawa yang lihat dia lulus dari ujian pertamanya. Ishikawa yang mau ngasih punya Hibino, dia sedikit ngintip dulu yang punya si Hibino ini. Kayaknya Hibino juga lulus. Benar aja Ishikawa memberitahu Hibino bahwa dirinya lulus ujian pertama. Karena di sini Hibino sering gagal di ujian keduanya. Jadi dia biasa aja mendengar kalau dia sekarang lulus ujian pertama ini. Tapi dengan sedikit yakin Hibino akan terus meneruskan ujian keduanya nanti. Juga menurutnya ini kesempatan terakhirnya untuk masuk tim pasukan pertahanan. Pada saat Hibino mau buka tutup botol karena tutup botol itu susah dibuka, dia malah berubah jadi kaiju. Sampai si Ishikawa memberitahu kalau Hibino harus berubah lagi bisa kanyahoan. Setelah perginya Ishikawa, Hibino sedikit senang juga yang tadinya di hadapan Ishikawa biasa aja, tapi setelah nggak ada siapa-siapa Hibino bahagia juga. 10 hari kemudian ujian kedua yang berlokasi di Tokyo Barat akan segera dimulai. Hibino dan Ishikawa yang sudah sampai di sana, tak lama juga orang-orang yang ikut ujian kedua pun pada datang. Ada beberapa nantinya orang ini bakal jadi saingan Hibino. Tak lama datanglah seorang cewek berambut kuning yang nyamperin Hibino juga Ishikawa. Mereka yang bingung dengan apa yang dimau si rambut kuning ini. Juga Hibino memberitahu si cewek itu kalau dirinya ini masa dipanggil om-om. Padahal menurut Hibino ini dia belum pantas dipanggil om-om. Si cewek kesini ternyata mempermasalahkan tentang mobil Ishikawa yang menghalanginya. Dengan si cewek ini pengen parkir di situ karena dengan alasan nomor parkirannya. Walaupun masih luas tempat parkir di sana tetap gak mau-mau. Dengan sedikit memperlihatkan kemampuan si cewek itu, ternyata dia GG juga bisa angkat mobil dengan satu tangannya. Dia memberitahu dia peserta yang nomor 2016. Dia bernama Shinomiya Kikoru. Kikoru yang mencium bau badannya si Hibino, dia merasakan bau kaiju. Supaya tidak curiga, Ishikawa memberitahukan ke Kikoru kalau mereka ini bekerja sebagai pembersih kaiju.
Buat apa Ishikawa bilang begitu kalau sekarang terlihat Hibino malah membangunkan mobil yang diguling itu? Dengan pede dia memberitahukan dirinya ini kepada Kikoru. Kikoru sendiri yang sedikit kaget dengan Hibino, dia tidak terlalu memperdulikannya. Malah dia sedikit menyombongkan dirinya lagi kepada Hibino. Ishikawa marah kepada Hibino yang sudah memamerkan kemampuannya ini. Penjaga di sana yang dengar ada suara, maka mereka nanya kepada Hibino dan Ishikawa. Dan mereka berdua menjawab kalau ini nggak ada apa-apa. Sekarang Hibino juga Ishikawa disuruh masuk. Dan Ishikawa memperingati si Hibino kalau sekali lagi memperlihatkan kekuatannya lagi, maka Ishikawa akan memulangkan dari sana dengan paksa. Selagi menuju gedung, Hibino meyakinkan dirinya untuk berhasil dan tidak akan menyerah. Pada hari pertama ujian kedua ini, Hibino sangat kesusahan melakukan ujian yang dia lakukan. Dia sangat kewalahan dengan fisik yang tidak bagus. Padahal menurutnya dia sering latihan fisik. Benar-benar si Hibino sangat kewalahan banget menjalin ujian ini. Dia pun malah menyadari dengan usia yang udah tua jadi staminanya sudah nggak ada. Hasil yang didapat Hibino dari 225 orang, dia menjadi peringkat ke-219. Hasil yang sangat jelek banget. Kikoru yang datang dan dia memperlihatkan hasilnya kepada Hibino yang mendapatkan rank kelima dari 225 ini. Atas dipermalukannya oleh si Kikoru, Hibino sangat malu banget kayaknya. Ishikawa malah senang dengan Hibino yang tidak memakai kekuatannya itu. Hibino sendiri pun dia sadar kalau memakai kekuatannya itu jadi dia ini licik. Tapi ada tapinya, juga dia nggak pakai kekuatan jadi begini hasil tidak memuaskan. Asisten dari Ashiro memberikan data ujian kali ini. Tapi setelah dilihat pas lihat ada foto Hibino, Ashiro langsung memberitahu asistennya melanjutkan laporannya. Dia akan mendengar sembari bekerja. Si asisten memberitahu kandidat yang menurutnya bisa diperhitungkan. Ada Izumo Haruishi. Dia lulusan terbaik Universitas Pembasmi Tokyo. Dalam tes fisik dia mendapatkan peringkat kedua. Ada Furuhashi Iharu. Dia dari kampus teknik pembasmi Hashioji. Dari tes fisik dia menempati posisi ketiga. Kaguragi Aoi. Dalam tes fisik dia menempati posisi pertama. Dia ini jago dalam bela diri. Juga di tahun ini juga masih banyak bakat-bakat dari berbagai kampus. Dan yang paling GG di ujian kali ini ada si Kikoru. Siapa lagi kalau bukan dia. Yang mana dirinya pun yang paling muda dan terbaik di Universitas Pembasmi California. Kikoru pun nyamperin lagi kepada si Hibino yang dengan percaya dirinya dia bilang kalau Hibino ini sudah memahami kehebatan dirinya ini. Hibino yang pegang Kikoru, dia dihajar oleh si penjaga Kikoru ini sampai bonyok begitu. Kikoru akan terus mempermalukan Hibino ini karena gak mau kalah di sini. Hibino membalasnya dengan dirinya juga nanti akan mempermalukan Kikoru. Tapi sadar diri lagi si Hibino yang diambang eliminasi. Hanya best friend Ishikawa lah yang selalu menyemangati si Hibino. Ishikawa memberitahu nantinya yang diuji menangani bangkai kaiju. Mendengar hal itu pun Hibino kembali bersemangat lagi. Dan sekarang ujian kedua pun akan dilaksanakan. Jadi nama dari wakil kapten ini bernama Hoshina. Hoshina selagi membuka gerbangnya, si Hibino berharap apa yang tadi dikatakan si Ishikawa yang membedah kaiju. Apes banget, ternyata bukan. Melainkan mereka nantinya harus membasmi kaiju. Ishikawa dan Hibino kaget mendengar hal itu. Hibino yang paling ketakutan banget. Berbeda dengan yang lainnya, mereka malah bersemangat banget. Sampai si Kikoru menertawakan Hibino yang lembek banget takut dengan ujian ini. Nah, Hibino pun memarahi si Ishikawa yang berbohong kepada si Hibino. Jadi di sini untuk melawan kaiju para peserta akan memakai baju khusus. Setelah memakai baju itu rasanya seperti menyatu dengan tubuh. Juga meningkatkan kekuatan juga pada ototnya. Baju ini terbuat dari jaringan kaiju, dapat meningkatkan kemampuan tempur dan baju inilah yang cocok bagi mereka ini untuk melawan kaiju saat ini. Diperlihatkan teknisi yang bernama Okonogi Konomi, dia pun lagi mengukur kekuatan kalau baju yang ia pakai dilepas. Ishikawa cuma 8%, Izumo 18%, ada Kaguragi Aoi 15%, Furuhashi Iharu 14%. Yang gak kaget lagi lah, yang mana Shinomiya Kikoru dia mencapai 46%. Jadi ini yang paling besar. Dan yang paling sedih siapa lagi kalau bukan Hibino Kafka. Dia 0% loh. Sang wakil kapten Hoshina pun menertawakan dengan puas banget, bisa-bisanya 0%.
Hoshina merasa kalau si Hibino ini udah pasti nggak ada harapan dan pasti gagal dalam ujian ini. Kikoru yang kuat Hibino pun dia sangat sebel banget melihatnya. Padahal dia punya kekuatan yang bisa kita lihat pasti parkiran itu. Setelah itu Hoshina datang ke sana dan memberitahu untuk dimulai ujian kali ini. Hoshina menjelaskan terlebih dahulu. Targetnya Honju dan 36 Yoju yang ditempatkan. Kaiju yang ada di sini bukan kaleng-kaleng, pokoknya GG lah. Mereka ditangkap hidup-hidup sengaja untuk ujian kali ini. Mereka pun nantinya akan diberikan senjata anti kaiju. Setiap orang akan diikuti drone dengan pelacakan otomatis juga. Pokoknya aman, jadi yang mau mosdar pun akan diaktifkan yang ada pada seragamnya ini. Tetap aja sih kalau sudah habis kekuatan dari seragam dan memaksa bisa aja mereka mosdar juga. Dengan cepatnya mereka maju melawan kaiju itu dengan semangatnya. Dengan sangat lincahnya Kikoru menembak satu persatu kaiju itu dengan mudah. Peserta yang lain banyak yang cuma lari-lari doang sembari melihat si Kikoru. Apalagi si Hibino dan Ishikawa yang tertinggal jauh oleh peserta yang lainnya. Hibino sangat kesusahan untuk jalan pun yang menurutnya pakai ini sangat berat apalagi dia 0%. Asisten memberitahu kalau Hashiro Mina melihat ujian kali ini. Jadi Hibino setelah dengar itu langsung terlencut semangatnya. Mereka berdua memakai logika, jadi untuk kalem aja, yang penting tindakan yang diambil sangat bagus. Jadi itulah yang bakalan mereka nilai nantinya. Orang lain menembak dengan deredet terus-menerus, tapi berbeda dengan Hibino yang mereka sudah tahu kelemahan kaiju itu dengan melempari granat ke bagian paling lemah kaiju. Hibino meminta rekannya untuk menembak bagian perutnya saja. Dan benar saja, kaiju langsung mosdar. Melihat mereka berdua yang sedikit guna, mereka yang lihat di layar sedikit kagum dengan mereka berdua ini. Selagi mereka berlari, tadi duga Hibino diserang Yoju dari arah kiri. Hibino pun terluka dan juga dia tidak bisa apa-apa lagi. Selagi sekarang Yoju ini mendekat kepadanya, Hibino sadar kalau diaktifkan perisai jadi otomatis dirinya akan tereliminasi. Tapi Hibino nggak bisa apa-apa lagi, perisai dia pun akan diaktifkan. Pas mau diaktifkan untung gak jadi karena Yoju itu ada yang nembak. Dan yang nembak itu ialah si Kikoru. Hibino berterima kasih kepada Kikoru. Dan Kikoru menegaskan kalau dirinya akan menghabisi semua kaiju yang ada di sana. Dia pun gak henti-hentinya meledek si Hibino. Dengan kehebatan yang dia punya dia terus mengalahkan kaiju itu sendirian. Hibino ternyata sekarang kakinya keseleo jadi gak bisa apa-apa. Dengan tekad yang kuat Hibino gak menyerah begitu saja karena bakat penguji pun menyuruh Hibino ini untuk mundur saja. Hibino tetap dengan pendiriannya yang gak mau menyerah begitu saja yang mana dirinya ini memiliki untuk mengejar tujuannya. Combat power yang tadinya 0% sekarang berubah menjadi 0,01%. Hibino yang meminta Ishikawa untuk jangan mempedulikan dirinya tapi Ishikawa gak mau. Yang mana dirinya pengen berjuang bersama-sama dengan Hibino ini. Memang Ishikawa ini best friend yang abadi. Si asisten yang melihat dia sangat puas banget menertawakan mereka berdua. Terlihat Ishikawa bela-belain menggendong si Hibino begitu. Mereka semua tertuju pandangan pada mereka berdua ini. Ishikawa meminta Hibino untuk menggunakan kemampuan pengetahuan untuk menyerang kaiju di sana. Dengan semakin cepatnya Ishikawa berlari karena Ishikawa ingin memberikan kontribusi yang lebih di ujian kali ini. Mereka yang terus menembak kaiju yang begitu kesulitan berbeda dengan Kikoru yang begitu mudah melawan kaiju itu. Sampai yang lain tidak kebagian. Diberitahukan kalau Kikoru ini sudah tinggal melawan Honju yang sekarang ada di hadapannya. Dengan kelincahan yang dia punya dia sangat mudah mengalahkan Honju itu dengan sendirian. Pada akhirnya latihan ini pun sudah selesai dan drone pun akan ditarik oleh mereka yang ada di sana. Ishikawa dan Hibino yang baru aja sampai di sana dan mereka sangat bingung dengan cepatnya ini selesai. Hashiro mengira kalau Kikoru ini lebih hebat dari apa yang dikatakan si Hoshina. Di latihan kali ini diperkirakan ada 30 orang yang tereliminasi. Shinomiya Kikoru ini kayaknya sudah pasti masuk pasukan pertahanan deh. Karena Kikoru ini terlalu OP. Kikoru yang merasa kalau dirinya ini sudah menyelesaikan dengan sempurna. Jadi selagi dia mau berbalik ke arah dan sangat tidak terduga ada monster apa yang baru aja muncul di film ini. Si monster itu pun menembak ke arah si Kikoru. Shin berpindah dulu kepada si Hibino yang kelelahan.
Dan dia merasa kalau dirinya sudah dipermalukan dari awal sampai akhir. Jadi berkat Kikoru juga Hibino masih bisa bertahan sampai akhir ini. Sembari dia cuma menunggu hasil akhirnya nanti. Dan pada saat itu semua kaget dengan kaiju yang sudah mati tadi bangun kembali. Kikoru yang tertembak dia masih ada perisai, jadi dia masih bisa dilindungi jantungnya. Dengan itu dia meyakini masih bisa bertarung. Kikoru yang juga nggak tahu itu makhluk apa, yang lebih terkejutnya monster itu bisa bicara. Kikoru yang mau menembak tapi sayang Kikoru terlebih dahulu monster itu menembaknya. Jadi dia gak bisa apa-apa lagi. Di depan layar mereka lihat pun menjadi error, tapi mereka tahu kalau kaiju yang sudah mati sekarang bangkit kembali. Ashiro Mina meminta untuk mengaktifkan perisai pada semua peserta yang ada di sana. Juga Ashiro meminta Hoshina untuk pergi ke sana. Dari pengumuman sendiri para peserta disuruh untuk mengungsi ke tempat terdekat. Dan benar aja Kikoru ini sama seperti Hibino yang seorang kaiju kosnama. Jadi luka yang dia terima bisa sembuh dengan seketika. Walaupun tekad yang kuat dari Kikoru yang begitu besar, tetap aja dia sekarang gak bisa seperti tadi. Malah dia kena gebukan maut dari sang Honju. Kikoru yang sudah tidak berdaya dia mengingat dahulu yang mana dirinya menempati peringkat paling atas di sekolahan. Lisa teman dari Kikoru yang cuma lulus aja disambut bapaknya dengan senang begitu. Sementara dirinya sendiri boro-boro. Malah si bapaknya ini merasa bodoh amat dengan apa yang sudah dicapainya. Jadi si bapaknya ini pengen Kikoru semakin sempurna demi masa depan negara ini. Bapaknya bilang begitu, menurutnya ini demi almarhum ibu Kikoru sendiri. Dengan itu Kikoru berusaha untuk tidak menyerah. Dia terus berusaha melawan Honju itu. Walaupun dia terus digeplak-geplak. Honju yang semakin kuat dan juga Ashiro Mina masih di luar jadi nggak mungkin mereka sempat datang. Apalagi sekarang Kikoru sudah pasrah menerima takdir dan meminta maaf kepada bapaknya yang tidak bisa menjadi sosok yang sempurna. Honju yang sudah mau menyerang Kikoru terlihat Hibino datang untuk membantu Kikoru. Pada saat itulah Hibino berubah menjadi kaiju. Ishikawa yang berlari ke tempat Honju berada karena Ishikawa meyakini kalau Hibino akan berubah menjadi kaiju. Dan di sini juga Kikoru bingung, ternyata selama ini Hibino yang lemah itu adalah seorang kaiju. Dan Hibino meminta kepada Kikoru untuk jangan membocorkan rahasia ini kepada pasukan pertahanan. Beruntung di sini kamera drone pun tidak bisa mengambil gambar dari sana karena ledakan tadi. Hibino yang melayangkan satu pukulan saja Honju itu pun musnah. Honju yang mau bangkit lagi di sini Hibino malah nggak mau, mereka hidup dan memohon. Dan Yoju yang mau menyerang Kikoru dari belakang dikepretlah oleh si Hibino ini. Kikoru semakin kaget lagi karena benar ini si Hibino. Tak lama Ishikawa datang dan menakut si Hibino dari belakang. Seperti biasa mereka beradu bacot. Selagi mereka beradu bacot dan di sini Kikoru pingsan. Ashiro dan Hoshina pun sampai di TKP. Terlihat semua peserta sudah masuk ke ruang evakuasi. Di sini Hoshina yang melihat ini sangat percis dengan kejadian di bulan lalu. Jin berpindah ke rumah sakit yang dimana Hibino kembali dirawat di sana. Hibino dan Ishikawa pun mengobrol, tapi pada saat mereka mengobrol terlihat ada Ashiro yang mendengarkan di balik dinding itu. Setelah itu Ishikawa pun terkejut dengan kedatangan Ashiro. Ashiro Mina datang ke sana untuk berterima kasih sudah menyelamatkan Kikoru. Hibino yang mau manggil Ashiro tapi dia menahan untuk jangan sekarang. Dan nanti ada waktunya kalau dia sudah bertugas sama seperti Ashiro. Kikoru yang mau sadar dia pun terus bilang harus sempurna. Tak lama Hoshina datang. Hoshina yang menyangka kalau yang mengalahkan Honju itu Kikoru. Kikoru pun diam sejenak dan dia bilang iya kalau dirinya yang mengalahkannya. Karena si Kikoru ini ingat omongan dari si Hibino tadi. Dan terlihat sekarang sang monster misterius itu sedang mosdol. Dan terungkap kalau monster misterius ini adalah pegawai pembersih kaiju yang baru. Nah inilah akhir dari episode 1 sampai 4. Gimana kelanjutannya? Tunggu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.